Ya, baik kita mulai Ustaz ya. Ya, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Alhamdulillah setelah 2 minggu ya Ustadz ya kita bisa berjumpa kembali di media Zoom ini untuk melanjutkan kegiatan rutin kita kajian Rabuan bersama Ustadz Sam. Dan hari ini Ustadz Sam akan membawakan materinya terkait tentang rezeki ya Ustadz ya. Sebelumnya terima kasih Ustadz terus membersamai kita. Insya Allah istiqomah terus ya Ustadz ya dan juga Amin, amin, amin. teman semua yang juga terus istiqomah mengikuti kajian Rabuan ini. Selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk membawakan kajiannya. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirradzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Tentunya adalah nikmat iman dan Islam, karena nikmat iman dan Islam itu nikmat yang akan langgeng, nikmat yang akan dinikmati oleh hambanya yang diberikan nikmat itu di alam dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Makanya nikmat iman dan Islam itulah nikmat yang sebenarnya nikmat. Kalau nikmat kesehatan itu hanya terbatas, hanya beberapa tahun saja. Kemudian ketika diwafatkan oleh Allah, maka selesai nikmat itu. Nikmat di dunia ya, apapun sehebat apapun nikmatnya dibatasi dengan kematian. Tetapi kalau nikmat iman dan Islam itu setelah wafat pun akan menikmati di alam barzah dan nanti akan dinikmati juga di alam akhirat, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka sering kita mengatakan kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang abadi. Sebagaimana kita sudah membahas tentang berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang abadi, kebaikan yang akan terus langgeng, yang akan memberikan pahala, yaitu memberikan atau jasa, yang berbuah jasa, ya berkah itu. Buah jasa di alam dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Nah, kita membahas tentang rizki, ini juga terkait dengan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan rizki. Jadi kita ini jadi bagian dari akidah kita bahwa Ar-Razzaq ini salah satu sifat dari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, nah, atau nama-nama Allah, yang artinya Allah ya yang memberi rizki, atau Ar-Razzaq itu sebenarnya yang maha pemberi rizki. Atau bisa disebut sebenarnya Allah lah satu-satunya pemberi rizki, karena makhluk itu sebenarnya tidak memberi rizki, dia cuma hanya membagikan dari yang Allah berikan gitu. Jadi karena sumbernya kepemilikan itu adalah dari Allah. Makanya ini harus menjadi keyakinan kita bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah. Jadi pemahaman ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian bahkan ya inna lillahi, kita pun milik Allah, itu menjadi dasar bahwa semua yang kita akui sebagai milik kita, atau yang semua yang kita klaim sebagai milik kita, itu sebenarnya adalah
titipan atau pemberian dari Allah. Jadi Allah lah pemilik sejatinya. Sehingga menurut akidah kita bahwa tidak ada makhluk yang memberi rizki sebenarnya. Hanya makhluk-makhluk itu hanya berbagi dari rizki yang Allah titipkan kepadanya atau Allah amanahkan kepadanya. Sedangkan kepemilikan aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Ar-Razzaq. Nah, bagaimana sih tentang rizki ini? Secara bahasa rizki itu adalah, ini secara bahasa artinya rizku, yang dalam bahasa Arab artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah rizki itu adalah segala sesuatu. Jadi apapun ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya. Jadi yang dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginannya. Dia ada dua, kebutuhan dan keinginan. Itu semuanya rizki. Sehingga rizki itu bisa halal kalau cara mendapatkannya diizinkan. Atau bisa jadi rizki itu haram kalau cara memperolehnya tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Maka dari itu, kalau hanya sekedar kita cerita rizki, itu bisa halal, bisa haram. Nah, yang menentukan nanti halal haramnya adalah cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya, ini bagian pembahasan tersendiri, bagian dari syariat. Maka definisi tentang kepemilikan adalah idnu syari bil intifa'i bil ain. Jadi izin dari pembuat syariat, izin dari Allah, pemilik segalanya, untuk memanfaatkan sesuatu. Ya. Jadi izin dari Allah, dari pemiliknya, itu untuk kepada seseorang untuk memanfaatkan sesuatu. Idnu syari bil intifa' bil ain. Jadi kalau dia diizinkan oleh Allah, berarti dia boleh memanfaatkan atau barang itu halal. Nah, izin itulah sebenarnya hukum syara'nya. Contoh misalnya orang punya gaji, ya. Kenapa dia punya gaji? Ya, karena dia bekerja. Jadi dan bekerja itu disyariatkan. Jadi ketika ada akad dia kerja, dia dapat upah, maka upah itu adalah penghasilan atau rizki yang halal. Kan diperoleh melalui akad yang benar. Sementara misalnya maling, ya maling juga dia dapat uang, dia dapat rizki, tetapi cara memperolehnya tidak diizinkan oleh Allah karena mengambil punya orang lain gitu. Maka kemudian ini disebut dengan rizki yang haram. Jadi tetap disebutnya dengan rizki. Nah, ada yang beneficikan rizki itu ya apa saja, jadi bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Bahkan rizki itu termasuk di dalamnya adalah waktu, ya kemudian kita punya kesehatan, kita punya kesempatan, kecerdasan, bahkan semua yang misalnya istri, anak, orang tua, tetangga, teman, lingkungan, dan seterusnya, segala sesuatu yang itu dikategorikan sebagai pemberian atau yang Allah siapkan, yang Allah sediakan untuk hidup ya makhluknya, apapun jenis makhluknya. Sehingga kita kita fahami dari surat Hud ayat 6, ini pernah kita bahas waktu kita membahas memahami ayat Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada satupun dari makhluk yang dabah fil ard, jadi dabah itu yang merayap, yang melata, yang berjalan gitu ya, di muka bumi. Jadi tidak mesti harus melata seperti reptil ya. Maksudnya dabah itu bisa berjalan dengan 2 kaki, bisa berjalan dengan 4 kaki, bisa berjalan dengan kaki 1.000, ataupun mungkin merayap, melata dan seterusnya dengan berbagai macam cara dia berjalan di muka bumi. Allah menetapkan kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau ada ma dan ila artinya hanya. Jadi tidak ada satupun ya makhluk di muka bumi ya yang menjamin rezekinya, hanya Allah semata. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang Allah ciptakan yang tidak diberikan rezekinya, yang tidak dijamin rezekinya. Dan Allah mengetahui mustaqarraha wa mustaudaha. Jadi tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Kalau saya memahami ya mustaqarrah dan
Mustauda itu ya ekologi biologi, ekologinya, biologinya atau ekosistemnya. Jadi tempat hidupnya di mana, pada kondisi ekosistem seperti apa, dan di situ ada sumber makanannya, ada berbagai kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi semua makhluk punya ekobiologinya, punya ekosistem dan punya biologinya, siklus hidupnya. Dan itu siklusnya pasti akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jadi makanya kalau binatang itu punya spesifik ya, spesifik inangnya, spesifik makanannya dan seterusnya. Jadi masing-masing makhluk itu sudah Allah siapkan juga ekosistem untuk hidupnya. Di dalam bahasa disebut mustaqarra wa mustauda. Jadi ekologinya dan biologinya. Walaupun di terjemahan biasanya tempat tinggal dan juga tempat penyimpanan ya kebutuhannya. Wa kullun fi kitabim mubin, dan semua itu telah ditercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ya, Lauhil Mahfuz itu adalah hanya Allah yang tahu hal yang gaib, yang telah menetapkan semua yang terjadi di muka bumi itu telah disampaikan dan telah tercatat. Termasuk kita ketika ruh kita ditiupkan ke janin di perut ibu kita ya. Kemudian jiwanya juga ditiupkan. Saya kemudian juga tentang umurnya, tentang rizkinya, tentang jodohnya, tentang tinggalnya di mana, dan seterusnya itu telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sehingga kita juga tidak tahu. Yang jelas semuanya telah tercatat ya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah catatan yang hanya Allah yang tahu. Nah, kemudian kita juga memahami bahwa setiap Allah menciptakan makhluk, pasti Allah juga menyiapkan kehidupannya. Allahul ladzi khalaqakum. Jadi kita manusia, terutama manusia, Allah telah menciptakan kalian wahai manusia, summa razaqakum. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada kalian. Tetapi kemudian summa yumitukum. Jadi setelah hidup di dunia, nanti Allah akan mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian nanti Allah akan menghidupkan kembali. Nah, yuhyikum yang kedua ini dimaksud adalah ketika setelah yaumul ba'ats, ketika terjadi kiamat, maka akan dihidupkan lagi. Artinya dalam bentuk bukan hanya jiwa, tetapi dalam bentuk raga. Itu yuhyikum. Hal min syurakaikum. Apakah di antara sekutu-sekutu, jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, mayaf'alu min dzalikum, yang bisa mengerjakan seperti yang Allah lakukan atau yang seperti yang Allah ciptakan? Tentunya tidak mungkin ya. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan dan punya kemampuan seperti Allah. Sehingga ini membatalkan setiap keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah, ada yang akan memberi manfaat atau yang mendatangkan mudarat selain Allah. Jadi tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang punya kemampuan seperti Allah. Maka ditetapkan dalam surat Al-Ikhlas itu walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada bagi Allah itu yang sekufu, yang selevel satu orang pun. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Jadi Maha Suci Allah dan Maha Tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Kemudian dalam ayat yang lain, ini banyak sekali ayat-ayat terkait dengan rizki ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jadi dan Allah telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumu, dari setiap yang kalian minta. Dan kalau kita renungkan, lebih banyak sebenarnya yang tidak diminta. Kita tidak minta tapi Allah kasih. Allah memberikan bukan hanya yang kita minta, yang tidak diminta pun Allah siapkan. Kita nggak pernah minta oksigen, kita tidak pernah meminta macam-macam lah. Jadi karena Allah sudah siapkan, Allah sudah siapkan, dan itu memang Allah sediakan memang sejak diciptakan ya setiap makhluknya. Jadi tadi mustaqarroh wa mustaudaahnya memang sudah Allah tetapkan. Tetapi juga yang kita minta itu Allah penuhi. Kita sudah membahas tentang doa ya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, pasti Allah penuhi. Cuman cara memenuhi Allah itu berbeda-beda. Jadi ada yang memberikan sesuai dengan kita minta, ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik menurut Allah, ada yang kemudian itu sebagai disimpan dalam bentuk nanti kebaikan yang Allah akan berikan pada waktunya. Bisa di dunia, bisa di alam barzah, bisa di akhirat. Jadi sebagai simpanan.
berupa pahala. Jadi intinya setiap yang kita minta kepada Allah maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Cuman masalahnya ada innal insana lazulumun kafar. Tapi manusia ini ternyata pakai inna dan la taukid ya. Sungguh-sungguh manusia itu ya memang benar zolim dan dengan kufur. Yang paling nyata adalah kufur nikmat. Mungkin kufur secara akidah tidak, tapi kufur nikmat itu sering. Ya, sehingga nikmat yang begitu banyak Allah berikan dianggap tidak ada. Dia saya keluh kesah terus ya, terus kelas merasa kurang terus, padahal Allah sudah menyiapkan jauh lebih apa ya dari apa yang dia minta ya, yang banyak yang tidak minta itu. Jadi tidak ada satupun makhluk yang sebenarnya miskin. Kalau kita cerita tentang tentang kebutuhan ya, karena dia selama dia masih hidup pasti Allah akan penuhi kebutuhannya. Hanya saja memang manusia itu tidak pernah puas kalau mengikuti keinginan. Jadi membuat merasa miskin itu karena terlalu banyak keinginan, tidak sesuai dengan apa yang dia peroleh atau pendapatan. Jadi keinginannya ya, tidak terpenuhi, itu yang membuat merasa dirinya kurang. Tapi kalau tentang kebutuhan sebenarnya orang kaya dan orang miskin hampir sama dari segi pemenuhan kebutuhan. Tetapi kalau keinginan tentunya akan berbeda. Nah, Allah yang melapangkan dan menyediakan rezeki dan ini menjadi bagian dari akidah. Jadi yang melapangkan atau menyempitkan rezeki itu bukan kesempatan kerja, bukan juga tingkat pendidikan, bukan juga karena garis keturunan, bukan karena dia jadi dinasti kekuasaan, enggak. Enggak. Jadi semuanya itu ya tergantung Allah karena Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu. Sesungguhnya Allah yang akan melapangkan rizki kepada atau untuk siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan Allah pula yang akan menyambitkannya. Karena innallaha bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah untuk segala sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi tentang kok dia ada orang yang mudah mencari rezeki, ada orang sulit ya. Padahal dari segi pendidikan misalnya bisa berbeda. Karena memang ini tidak tentang rezeki itu menyempitkan dan melapangkan itu bukan otoritas manusia, tapi itu otoritas Allah. Sehingga bagi orang-orang yang tidak menyadari ini akan berbahaya. Ketika Allah lapangkan kemudian dia menjadi sombong, ketika Allah sempitkan dia menjadi putus asa. Dan itu tidak boleh terjadi karena orang-orang beriman itu paham betul terkait dengan rezeki itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Jadi Allahu yabsutu rizqa dalam ayat yang lain surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rizki untuk siapa yang dia kehendaki wa yaqdir dan dia yang menyempitkannya. Wa farihu bil hayati dunya sementara orang-orang diberikan lapang rizki, dia tidak mengenal halal haram rizkinya itu. Dia berbangga, ya, bergembira dengan kehidupan dunia ini. Padahal wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia itu jika digandingkan dengan kehidupan akhirat itu mata. Jadi kenikmatan kecil, kenikmatan sedikit. Ya kenapa? Karena di dunia itu sehebat apapun kenikmatan hanya sebatas usia. Dan itu pun ternyata kita kita merasakan tuh. Begitu usia kita menginjak 50, itu banyak kenikmatan yang dulunya kita nikmati, kita bisa bisa senang sekali, kemudian dibatasi oleh fisik kita. Dulu senang makan durian, sekarang udah terkurangi. Dulu senang makan sate kambing, sekarang berkurang. Dulu senang yang asin-asin, sekarang karena tensi. Dulu senang yang macam-macam. Itu secara otomatis pembatasan. Itu kenikmatan dunia. Tetapi ingat, bagi orang-orang yang paham tentang kehidupan dunia, itu ada kenikmatan yang abadi. Itu yang menjadi tujuan. Karena kenikmatan di dunia itu hanya mata atau gurur ya. Jadi sebentar saja, ya, hanya beberapa puluh tahun saja. Ya. Dan itu pun kadang-kadang ya, kadang-kadang seakan-akan nikmat tapi ternyata ketika dilaksanakan juga udah masa sementara, kadang-kadang juga tidak sesuai yang diinginkan gitu ya. Tetapi kenikmatan sesudah dunia ini yang yang mereka lupakan. Insya Allah bagi orang-orang yang istiqomah mencari kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Ya. Makanya Allah meminta kepada kita wabtaqi fima ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan
dari apa yang Allah berikan kepadamu, maka carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan kemudian Allah telah mengumumkan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Tuhan kalian memaklumkan atau mengumumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan nambah, pasti aku akan tambah pada kalian. Wala in kafartum, tetapi jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Jadi ini maknanya bahwa kalau kita berterima kasih, jadi syukur itu adalah terima kasih. Kalau kita berterima kasih kepada Allah yang memberikan rezeki pada kita, maka Allah senang, Allah ridho, dan Allah akan berikan tambahan. Tambahannya tidak hanya sekedar apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta di dunia, tetapi juga ditambah dengan pahala, kenikmatan yang kekal. Itu yang sehingga la azidanakum, tambahan itu bukan hanya di dunia, tapi tambahan itu sampai akhirat, sampai ke surga. Tetapi kalau tidak syukur nikmat, ya, maka Allah murka. Allah murka. Dan kalau Allah murka, bukan hanya tidak diberi nikmat itu, tapi yang sudah pun kemudian Allah ambil. Jadi kalau Allah ambil, itu menjadi sanksi di dunia. Jadi disebut dengan nggak berkah atau nggak berkah. Jadi nggak bermanfaat, nggak berfaedah. Hartanya malah jadi beban. Ya, banyak orang sekarang ini punya harta banyak, tapi kemudian dengan harta itu jadi sesuatu yang mencelakakan dirinya. Ya, ada yang diborgol pakai pakai rompi oranye dan seterusnya. Mestinya kan dengan semakin banyak harta dia semakin mulia di hadapan manusia. Ya, tetapi ternyata justru makin banyak harta makin terhina di hadapan manusia. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Tentunya lebih menyeramkan lagi. Kalau di dunia masih bisa ada pertimbangan-pertimbangan atau bahkan bisa dibohongi untuk pengadilan itu. Tapi di akhirat mana mungkin kita bisa membohongi atau bisa memanipulasi pertanggungjawab di akhirat. Maka dari itu Allah mengancam siapa yang kufur nikmat, membuat Allah murka, maka Allah akan memberikan sanksi yang sangat pedih. Rahimakumullah, ketetapan rezeki itu dari mahfud. Jadi kita nggak tahu seberapa rezeki kita tetapi menjadi keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi pada kita itu tidak akan mungkin lepas dari ketetapan Allah. Ya, termasuk rezeki. Jadi innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah hanya ilmu tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yanzilu al-ghaisa, dan juga tentang turun hujan. Ya, sekarang ya ada ini mendung terus kok nggak hujan, di tempat lain tentang hujan. Kan memang itu haknya Allah. Jadi bukannya si Rara itu ya pakai itu enggak, ya. Dia tidak punya kemampuan. Dia juga tidak pernah diberikan apa kunci atau remote ya di langit, enggak ada. Nggak ada. Semuanya itu dalam ketetapan Allah, ketentuan Allah itu turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga Allah yang mengetahui yang dikandung di rahim seorang ibu. Wa matadri nadri nafsun mada taksibu ghadan. Dan juga setiap orang juga tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Apakah masih hidup kita mau ngerjain apa? Walaupun kita sebenarnya punya perencanaan. Tapi perencanaan itu hanya perencanaan. Tapi pelaksanaannya tergantung Allah. Maka dari itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berencana melakukan sesuatu, maka jangan lupa menyatakan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena yang berlaku pada kita adalah apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita rencanakan. Kita hanya bisa merencanakan aja, tapi Allah yang akan menentukan. Maka jangan lupa ketika kita buat planning apapun, kita mengatakan insya Allah. Wa mata nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan mati. Meskipun sekarang misalnya sudah beli kapling untuk kuburan ya di samping keluarga misalnya, tetapi kita nggak tahu apakah kita akan ngisi ya kapling kuburan itu. Bisa jadi kita nggak tahu juga ada yang meninggal di mana atau dikuburkan di mana, kita nggak tahu. Innallaha alimun khabir, semuanya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi wa indahu dalam surat yang lain Allah mengatakan wa indahu ma'atul ghaib la ya'lamu illa huwa. Jadi Allah lah yang tahu semua yang gaib. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Dia. Ya alamu fil barri wal bahri. Dia yang Maha tahu apa yang di darat dan di lautan.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun ya daun kering yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi termasuk apa yang tumbuh di apa ya daerah yang basah, daerah yang kering, yang subur dan seterusnya. Semuanya itu telah ditetapkan oleh di Lauhul Mahfuz. Nah, nah, karena kita tidak tahu, karena kita tidak tahu bahwa rizki kita ya, telah ditetapkan berapa, seperti apa, maka yang disyariatkan dalam Islam adalah justru ikhtiar. Jadi ikhtiar ini sebenarnya adalah upaya, usaha yang memang disyariatkan dan itu tidak langsung terkait dengan rizki, tapi kita disebutnya harus ikhtiar. Ya, ikhtiar. Dan kita sudah bahas dalam waktu pertemuan 2 minggu yang lalu bahwa yang bisa merubah nasib itu adalah doa. Jadi ikhtiar dan doa itu yang disyariatkan pada kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita hanya tahu apa yang telah terjadi, apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita dapatkan. Kita tahu, oh ini rezeki saya, oh saya ternyata tinggalnya hidupnya di Bogor, oh saya ternyata punya ini dan seterusnya. Itu karena sudah kita tahu. Tetapi apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita untuk ikhtiar. Dan Allah tegaskan innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan sesungguhnya Allah tidak akan berubah keadaan suatu kaum sebelum mereka yang mengubah keadaan mereka sendiri gitu. Jadi dan kemudian Rasulullah juga mengatakan tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Bahkan mencari yang halal atau sebab mendapatkannya yang diizinkan oleh Allah itu jadi halal itu wajib hukumnya. Jadi bagi setiap muslim. Maka tidak boleh ada kemudian orang mengatakan bahwa saya tawakal aja, kemudian saya nanti rizki kan Allah yang ngatur, biar datang sendiri, itu pemahaman yang keliru. Sehingga Rasulullah SAW ketika menggambarkan orang tawakal itu, beliau menggambarkan sebagai seekor burung gitu. Dalam sebuah hadis sahih, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitana. Rasul mengatakan kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah pasti memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki pada seekor burung. Berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong, pulang ke sore dengan perut yang sudah kenyang. Bahkan kalau punya anak, dia akan membawa untuk keturunannya. Jadi apa yang dilakukan oleh burung, kita lihat burung itu begitu bangun tidur, dia terbang ke sana kemari, dia menjemput rizkinya. Dia nggak tahu rizkinya ada di mana, tapi ternyata dengan perut yang kosong pagi-pagi dia sudah berangkat, kemudian pulangnya ternyata kebutuhan dia di hari itu Allah penuhi. Ya. Dan itu karena dia ikhtiar, ya. Dia tidak diam saja di sarangnya, tetapi dia bergerak. Apalagi kalau tentunya manusia yang punya akal maksudnya tidak kalah dengan seekor burung. Dan kita yakin Allah telah mendapatkan rezeki, tetapi rezeki itu harus dijemput. Melalui apa? Melalui ikhtiar, cara bentuknya bentuk kasab atau bentuk muamalah yang disyariatkan supaya rezeki yang kita jemput itu menjadi rezeki yang halal. Dan kalau rezeki itu halal, maka digunakannya akan menjadi memberikan keberkahan. Keberkahan berupa kebaikan di dunia, kebaikan dalam badan, dan kebaikan di akhir. Jadi terkait dengan rezeki ini, kita disuruh ikhtiar yang disyariatkan. Sedangkan rezekinya telah Allah tetapkan. Bisa jadi kita ini, yang rezeki yang kita makan bukan dari milik kita. Bisa jadi apa yang kita miliki tidak akan menjadi rezeki kita. Jadi, saya ulang lagi, bisa jadi kita rezeki yang selama ini, tidak semua rezeki yang kita nikmati dari milik kita. Bisa jadi milik nggak tahu siapa. Tahu-tahu ada yang ngirim makanan, tahu-tahu ada yang transfer uang, tahu-tahu ada yang kita itu orang lain kemudian kita menikmati rezeki yang punya orang lain. Sementara apa yang kita miliki belum tentu kemudian bisa kita nikmati, bisa menjadi ahli waris kita atau bahkan kemudian diambil orang lain. Jadi jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah kalau rezeki kita tidak berkah, takutlah kalau tidak punya syukur, takutlah kalau tidak punya sabar.
Walau alam bisawab, jadi saya kembalikan ke Mas Arya eh, untuk kemudian ya apa di dipahami bareng-bareng lah. Jadi share-share ya. Ya, baik Eh, Ustadz. Terima kasih atas Oke, penyampaian ya, materi mangga. tentang rezeki, pahaman rezeki, bagaimana kita menyikapinya, dan yang terpenting adalah kita wajib menjemput rezeki ya Ustadz ya, karena kita juga Ya, tidak tahu rezeki yang Allah berikan. Jadi jangan takut tidak dapat rezeki ya, jangan tidak ya, takut miskin gitu ya Ustadz ya. Baik ya. teman-teman sekalian yang ingin ada yang disikan, ada ditanyakan, kami persilahkan. Sudah ada 24 bersama Ustadz yang bergabung Ya, malam ini. Sebelum yang lain, saya izin bertanya Ustadz. boleh mangga. Ya, tadi di awal kan tentang konsep apa definisi rezeki itu adalah apa segala sesuatu pemberian lah ya dari Allah Ya, ya, baik berupa materi, kesehatan, mungkin keluarga, anak-anak yang soleh gitu ya. Tapi kalau kalau terkait dengan apa tadi disampaikan juga tentang kaya miskin gitu ya, itu kan biasanya ya. dihubungkan dengan dalam bentuk uh, Harta. materi gitu Ustadz ya. Ya, betul. Materi. Jadi disebutkan juga tadi bahwa Allah lah yang apa melapangkan dan menyempitkan rezeki kita gitu. Jadi apa sebenarnya hikmah di balik itu? Jadi kaya dan miskin itu memang sunatullah ya Ustadz ya. Bisa dibilang gitu nggak? Artinya memang Allah menciptakan itu gitu. Apa pelajaran yang atau ibroh yang bisa kita ambil gitu dari adanya kaya miskin itu gitu, bisa diciptakan kaya miskin gitu. Padahal banyak orang yang sudah juga berusaha sekuat tenaga gitu, tapi juga ya itu tadi karena Allah yang sudah menentukan apa kapasitas rezekinya, ya belum secara materi belum belum bisa ini gitu ya, belum bisa dibilang cukup gitu. Demikian Ya, Ustadz. jadi ini kalau terkait ntar ada yang telepon dulu. Baik Ustadz. Jadi ini sebenarnya sih kalau terkait dengan kebutuhan itu standarnya sebenarnya tidak ada istilah orang miskin sebenarnya kalau kebutuhan ya. Dan kalau ataupun bisa kekurangan kebutuhan, maka kemudian ada ini dalam fikihnya ya. Makanya fakir miskin itu, Ya. fakir miskin itu sebenarnya fakir miskin yang real pada hari itu sebenarnya. Jadi tidak ada sebenarnya status fakir atau miskin selama-lamanya gitu ya. Jadi artinya kalau konsep Islam ya, fakir miskin itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan hajatul udhawiyahnya, kebutuhan primernya pada hari itu, pada hari itu. Jadi konsepnya di situ sebenarnya bukan bukan eh, tentang angka kemiskinan yang berupa angka-angka, sementara orang ini masih bisa makan, bisa ini sehingga kalau ada kemarin misalnya kekurangan beras misalnya beras mahal, kemudian disuruh makan alternatif dengan macam-macam gitu ya, alternatif dari para pejabat nih, tapi mereka jadi nggak mau makan gitu. Sebenarnya itu kan kalau menurut versi Islam itu bukan yang di jenis apa yang dimakan gitu. Sebenarnya kan kalau itu memang bisa jadi makanan dan makanan pokok dan kemudian bisa mengenyangkan dan bisa memberikan kehidupan pada dia, gitu, menopang kehidupannya, maka itu sebenarnya ya terpenuhi kebutuhannya gitu dengan bentuk apapun misalnya. Jadi tidak mesti harus jenis tertentu makanan pokok itu ya. Itu sebenarnya dari eh, apa konsep tentang miskin ya. Nah, tetapi yang dimaksud tadi misalnya orang kaya itu biasanya karena kepemilikan. Dia memiliki harta yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Itu disebut dengan orang kaya gitu. Nah, sedangkan orang miskin itu adalah orang yang tidak punya harta, bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang menjadi tanggung jawabnya. Itu definisi apa menurut Islam itu ya. Jadi kaya miskin itu sebenarnya apa kalau menurut Islam itu real. Tetapi kalau kaya miskin menurut apa pada orang-orang kapitalis ya, itu sebenarnya dari perasaan atau dari apa ya rasa. Dia merasa kurang terus. Jadi kalau saya melihat ya kalau ada orang korupsi
itu sebenarnya orang miskin. Orang Dia miskin. merasa miskin. Dia merasa miskin. Walaupun sebenarnya kenyataannya harta dia tuh lebih dari apa yang dia butuhkan. Tapi kenapa dia kemudian yang mengambil harta punya orang gitu? Sampai kemudian berapa miliar gitu ya, atau misalnya ada yang katanya triliun gitu ya. Padahal yakin itu bukan karena dia kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi karena keingin atau keserakahannya. Jadi perasaan kurang, pengen terus, pengen memiliki. Jadi keinginan memiliki yang kemudian menghalalkan segala cara. Itu sebenarnya kalau definisi kaya miskin menurut Islam itu dia sebenarnya bukan orang kaya, tapi dia orang miskin, orang yang justru inginnya mendapat, ingin mengambil, ingin memperoleh, ingin diberi gitu. Sementara ada orang bisa jadi kebutuhan dia pas-pasan. Tapi artinya hari itu sih dia terpenuhi, tapi dia senang berbagi. Jadi ketika ada kelebihan dia berbagi, itu sebenarnya orang kaya. Kaya itu merasa dirinya cukup. Istagna, ya gina, itu artinya dia cukup. Kemudian karena dia merasa dirinya cukup, maka dia berbagi dengan orang lain. Ya. Jadi bisa jadi orang kalau secara hartanya melimpah, tapi dia miskin. Ya. Menurut definisi definisi Islam ya, maksudnya nafsiyahnya, pola sikap jiwanya. Tetapi ada orang sebenarnya ya hartanya nggak, atau ya untuk hidup dia pas-pasan gitu. Tapi dia kategori orang kaya karena dia keinginannya dia berbagi. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, SAW itu ada kemudian membahas tentang kekayaannya. Rasul itu kaya. Padahal sebenarnya Rasulullah itu karena dia qanaah. Jadi dia akan mengambil untuk kebutuhan. Kemudian sedangkan yang lebih dari kebutuhan beliau bagikan. Dan itu yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu mengambil untuk kebutuhannya, ya. Kemudian yang sisanya itu beliau kemudian mereka bagikan, ya, mereka distribusikan. Maka di antara mereka itu jarang yang sampai kemudian membayar zakat gitu ya. Karena apa? Karena hartanya tidak pernah mengendap sampai setahun, sampai nisab gitu ya. Nah beda dengan kita kan, karena kita ini kalau tidak punya saldo itu di rekening kita, nih was-was ini gimana gitu. Apalagi anak mau sekolah, mau kuliah, mau macam-macam gitu kan. Ya, ya ya karena kita paham gitu, karena kondisi sekarang ya tidak ada yang bisa menjamin gitu, bisa menjamin. Yang makanya nggak ada masalah kalau kita memang menabung ya. Yang nggak boleh itu kalau kita misalnya kanjun. Kanjun itu menimbun. Menimbun itu artinya orang tidak punya kebutuhan apa-apa, tapi dia tumpuk-tumpuk harta. Dia tidak mau distribusikan ke orang lain. Itu namanya kanjun, jadi penimbunan. Tapi kalau menabung itu kita punya tujuan yang kita tidak bisa dipenuhi kalau hanya mengandalkan pada saat itu. Tapi kita seperti saya bisa pegawai negeri, saya nabung dulu untuk kemudian nanti pada waktu anak saya masuk semester sehingga bisa membayar SPP anak saya. Itu idhor namanya, itu dibolehkan. Dibolehkan. Yang nggak boleh itu tidak punya keperluan apapun kemudian kita tumpuk-tumpuk. Orang punya harta miliaran atau bahkan triliun kemudian ya dia nggak mau distribusikan ke yang lain, nggak mau ditauzi ke yang lain gitu ya. Ini yang eh, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya lebih cenderung sebenarnya yang orang merasa miskin atau merasa kaya. Jadi ini tergantung pola sikap jiwanya, nafsiyah dia, atau lebih dikenal ya akhlaknya ya. Jadi ada akhlak atau karakter, sifat miskin atau sifat kaya, ya. Jadi bukan kaya atau miskin sebenarnya ya, atau yang definitifnya ya. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Silahkan udah Daniel, sudah angkat tangan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tapi saya izin kamera off dulu ya. Boleh, boleh. Ya dari tadi saya sempat berpikir, tapi memang sudah ada juga yang disinggung ya oleh Ustadz Sam antara mensyukuri yang sudah didapat atau masih terus berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Tinggal nanti Allah semua yang kasih gitu ya. Nah, kalau saya ini mungkin pertanyaannya agak mirip tapi lebih spesifik. Kita suka mendengar bahwa rezeki kita sudah ditakar katanya. Sudah ditakar dan tidak akan tertukar gitu ya. Tapi kan kehebatan kita ini kan kita tidak tahu nih. Ya, memang itulah mungkin ya. Kita sebagai manusia tidak tahu, tidak
sudah ditakar dan tidak tertukar. Tapi kan kita bisa berpikiran, jangan-jangan takaranku bukan 10 rupiah nih, Allah sudah tentukan. Jangan-jangan 15 rupiah gitu loh. Kenapa gue nggak pindah kerja aja ya? Gitu loh, Ustaz, ya kan? Padahal saat ini rezeki kami berkah gitu loh, senang gitu ya, cukup lah gitu ya. Tapi ya wajarlah kalau kita profesional ya, ada yang menawarkan atau apa. Nah, kita berpikir jangan-jangan takaran gue yang di sana gitu ya. Walaupun kita tidak bisa memastikan gitu loh. Terus juga tadi tidak tertukar. Jangan-jangan yang di sana itu punya kita gitu, yang memang diperuntukkan kita ya, yang ini walaupun sudah kita syukuri berkah alhamdulillah. Nah, itu ya kadang-kadang suka muncul di hati kita ya, baik yang menjadi profesional yang kita incar adalah salary gaji, maupun kalau kita ini berniaga gitu loh. Berniaga. Ini juga yang mungkin konflik batin yang timbul antara orang yang sudah puas ya, kayak saya, Pak Sam, mungkin orang-orang yang senang bekerja digaji, dengan colekan-colekan yang bilang, kenapa sih lu nggak berniaga, berbisnis, buka usaha sendiri. Nah, ini yang menjadi kebingungan saya, Ustadz, gitu loh, antara yang ditakar dan yang sudah diberi dan tidak akan tertukar gitu loh. Kira-kira Ustadz silakan di ini ya, dikomentari mengenai yang saya tadi katakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rizki masing-masing makhluk itu telah disiapkan. Tapi seberapa banyak, atau kalau kaitan rizki terkait dengan umur, seberapa lama atau berapa tahun gitu, macam-macam gitu, itu sudah tetapkan karena Allah itu maha mengetahui. Artinya kemahaluasan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, karena kita tidak tahu, maka yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu bisa kemudian menurut hitungan manusia nih meningkatkan rezeki, ya. Tapi sebenarnya rezeki itu dalam takarannya gitu. Bisa kemudian ternyata karena usahanya, ikhtiarnya tidak maksimal, maka kemudian takarannya itu berkurang atau tidak, potensinya tidak terpenuhi semua atau tidak diambil semua gitu ya. Itu hal yang kalau terkait dengan ikhtiar dengan rezeki itu, karena kita tidak tahu takaran kita itu, maka hukumnya berlaku pada kita adalah seberapa besar ikhtiar kita, dan Allah akan menilai ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya benar, ikhtiarnya sesuai dengan syariat, mendatangkan ridho Allah, maka bisa jadi rizkinya itu sedikit. Sementara ada orang yang dia ikhtiarnya santai banget, cuma tanda tangan doang, dianya tidur-tidur melulu, kemudian dia banyak gitu. Bisa jadi itu. Tetapi ingat bahwa konsep rizki yang dalam diri seorang yang beriman adalah rizki yang memberikan berkah, memberikan kenikmatan, kebaikan yang abadi. Jadi apa yang diperoleh di dunia ini tidak hanya yang ditakar berdasarkan jumlah yang dinikmati kita, tetapi nanti akan kenikmatan yang sifatnya abadi yang akan diterima oleh orang tersebut di alam barzah. Ingat, di alam barzah juga lama. Kemudian di akhirat yang kholidina fi abada gitu. Jadi Allah akan menilai atau akan memberikan balasan dengan rizki itu sesuai dengan ikhtiar. Tapi kalau takaran untuk di dunia itu memang sesuai dengan yang telah Allah takar, ada yang berikan gitu. Nah, bisa jadi orang dia usahanya asal-asalan, bahkan tidak diizinkan oleh Allah, kemudian sebenarnya besar, banyak. Ingat kata Allah itu mataun qalilun atau mataun atau gorur, hanya sedikit saja. Dan kalau Rasulullah bandingkan tentang kenikmatan dunia dengan akhirat, itu beliau ketika melewati sebuah lautan gitu, karena berjalan dengan tentara itu di pantai, mencelupkan tangan ujung telunjuknya, beliau mengatakan inilah kenikmatan dunia
yang tersisa di ujung jari ini aku. Nah, kenikmatan akhirat itu yang seluas samudra. Jadi tidak mungkin ada ikhtiar yang menyelisih hasil. Walaupun kita ini kan tergesa-gesa, begitu kok saya sudah capek, sudah maksimal, insya Allah halal, kerja keras, kok hasilnya cuma segini. Padahal menurut keimanan kita tidak segini. Ada yang nanti yang Allah kita sedang menabung, sedang menabung tabungan untuk bekal kehidupan sesudah dunia. Gitu. Sementara orang yang tadi ongkang-ongkang macam dia dapat, tapi selesai di dunia dan di dunia pun belum tentu menjadi kenikmatan dia. Sementara sesudah dunia ini mereka tidak ada yang ditabung, mereka tidak punya harapan, bahkan kemudian karena kezalimannya bahkan kemudian menjadi sanksi, menjadi siksa bagi dia, menjadi penderitaan yang akan berlarut-larut ya. Itu yang harus kita pahami. Dan sedangkan rizki yang akan kita nikmati di dunia, rizki ingat rizki itu yang kita nikmati ya, belum tentu yang kita miliki, belum tentu yang kita miliki. Banyak orang memiliki harta tapi dia tidak menikmati. Sebenarnya bukan rezeki dia, banyak di kompleks saya itu ada rumah-rumah banyak yang mau dijual. Sejak dia beli atau sejak dia bangun, nggak pernah dinikmati oleh yang membangun yang memilikinya. Ya. Dia memiliki, tapi dia tidak menikmati. Tetapi malah ada bibi atau si mamang gitu, dia tidak membangun rumah, tidak memiliki rumah, tidak memiliki surat-suratnya, tapi dia menikmati rumah yang dibangun oleh majikannya. Jadi sebenarnya yang pintar itu siapa? Apa si mamang-mamang si bibi-bibi ini yang bisa menikmati rumah mewah ya, rumah megah yang indah, sementara yang memilikinya tidak pernah menikmatinya, bahkan dia membiayai. Di akhirat si mamang si bibi ini tidak diminta pertanggungjawaban atas yang dia nikmati di dunia, sementara yang memilikinya itu diminta pertanggungjawaban. Nah, inilah kadang-kadang manusia itu yang salah pemahaman. Jadi yang harus kita lakukan di dunia itu, kita ikhtiar bukan hanya untuk mencari rizki untuk di dunia, tapi ikhtiar kita untuk mencari tabungan bekal untuk hidup sesudah dunia. Karena itulah hidup yang sebenarnya. Makanya Rasul mengatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya dan dia beramal untuk bekal sesudah mati. Jadi untuk bekal sesudah mati. Ya. Makanya Rasul juga mengatakan ya ibna adam malaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Ya anak Adam, wahai anak Adam, tidak ada ya yang kau miliki itu menjadi milikmu, betul-betul milikmu, kecuali apa yang kau makan jadi kotoran, apa yang kau pakai jadi sampah, dan apa yang kau sedekahkan itu yang kekal. Itu yang kekal. Jadi kesimpulannya, ikhtiarlah semaksimal mungkin dan yang diperoleh di dunia itu sesuai takaran. Tetapi ingat, bagi orang yang ikhtiarnya benar, ya, optimal, benar, halal, dia punya harapan karena punya tabungan untuk nanti bekal di alam barzah dan akhirat. Itu pemahaman yang sebenar-benarnya memahami tentang rizki. Wallahu a'lam. Oke Ustadz, jazakallahu khairan katsiran. Ya. Amin, amin, amin. Baik, Silakan dilanjut host. terima kasih udah Daniel. Monggo dipersilakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Abi Hakim, ada Kang Iba, Oh, udah Abi Hakim udah ada ya. ada Baru teteh-teteh dan mbak-mbak yang lain. Monggo dipersilahkan. Abi Hakim sudah buka mic-nya. Silahkan langsung. Udah di rumah nih. Halo yo, alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh maaf, 2 minggu kemarin nggak ikut. Datang. Asik juga nih materinya, rezeki gitu ya. Ana punya pengalaman sebenarnya. Jadi ketika Ana dan istri meninggalkan anak, bayangkan anak yang belum dewasa gitu kan, kekhawatiran tuh luar biasa sebenarnya. Jadi kita berpikir, ya Allah, anak saya makan apa, kan gitu ya. Iya. Lama sekali antara akal dan hati keyakinan itu sulit sekali untuk
kan gitu. Jadi memang untuk apa ya? Untuk betul membuktikan bahwa kita yakin bahwa rezeki itu diatur oleh Allah itu sulit sekali ternyata. Nah, akhirnya ya Allah, alhamdulillah insya Allah ada barokahnya ini begini gitu kan. Ternyata Ustadz ya, sekolah anak saya ada yang bayarin, ini ada yang bayarin gitu. Pulang-pulang malah lebih. Ya Allah ya Rabb. Ternyata astagfirullahaladzim, Allah, anak hambamu mohon maaf karena sudah suuzon kepadamu kan gitu ya. Iya. Nah, tapi Pada dua-duanya ya, ditinggalkan oleh dua-duanya. iya, prosesnya tuh nggak gampang ternyata. Jadi 8 bulan lah anak baru nerima gitu. Nah, 2 bulan setelah itu di akhir 2 bulan ini baru bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau memberikan sesuatu yang luar biasa kan gitu ya. Nah, memang untuk rezeki itu betul sekali, dan kita untuk meyakinkan bahwa itu memang diatur oleh Allah itu sulit sekali, itu bukan gampang gitu kan. Nah, kalau kita ngobrol begini kayaknya gampang banget itu, tapi antara akal, jiwa, keiman tuh bergelut yang luar biasa itu. Jadi betul memang saya udah yakin bahwa rezeki itu diatur oleh Allah. Tadi juga pas saya mau keluar komplek itu, dialahnya ada motor masuk di tengah ngambil jalan, tiba-tiba stepnya kan tajam itu, ya kan? Dan mobil saya pecah. Bayangin, di depan barusan itu. Ya Allah ya Rabbi itu kan. Nah, setelah itu kan di depan banyak yang kenal, ada yang pelakunya ini udah pucat sekali. Anak tepok. Kenapa begitu? Punya uang nggak? Punya Pak, katanya yang gitu. Ini baru bicara rezeki nih. Punya uang nggak? Punya. Ya sudah. Kalau udah punya uang buat ganti ini, ya sudah. Sini pinjam KTP aja, besok ke rumah aja kita. Kamu nggak usah mikir mana-mana yang di jalan kan begitu ya. Nah, ternyata setelah saya tanya, kamu kenapa seperti itu? Pak, mohon maaf, saya buru-buru, baru aja nengokin ibu saya yang sakit. Bayangin itu. Bagaimana kecewanya orang itu ya. Setelah misalnya saya marah-marah gitu kan, tapi alhamdulillah saya nggak marah, nggak marah sekali. Itu ada gampang gitu, ban pecah, dia bertanggung jawab dengan gampang sekali gitu. Jadi tidak perlu misalnya rezeki itu harus gitu ngotot benar-benar sehingga cenderung sekarang mengambil hak orang seperti yang sekarang terjadi nih, ya main sikut kanan kiri kan gitu ya. Ternyata ya saya juga sepakat tadi, kita punya ini punya itu dinikmati, nggak betul itu. Banyak sekali, nggak usah jauh di komplek kita kan begitu, ada rumah kosong, siapa yang menempati kan begitu. Saya bukan bertanya, saya cuma bersharing aja, berbagi pengalaman, dan antum kan tahu gimana gitu kejadian semuanya gitu. Iya. Ya, jadi gini memang untuk seperti kata-kata dengan sabar, syukur ya, ikhlas, qanaah gitu. Itu memang kata-kata yang kan pola sikap jiwa ya. Memang kalau keimanan kita ini lemah, artinya gini, lingkungan yang membentuk pola hidup ya ada di sekarang ini semuanya ukurannya materi, ukurannya harta lah intinya ya, maka akan sangat berat gitu. Karena antara apa yang di akal kita, di logika kita, hitungan-hitungan manusiawi itu kemudian akan bisa mengalahkan apa yang kita sudah bangun berupa keyakinan. Contoh saja misalnya tentang sakit ya, makanya kemarin kita pernah membahas tentang sakit kan. Jadi bayangin orang kemudian menghilangkan peran Allah, posisi Allah ketika kita mendapat ujian sakit. Semuanya harus seperti ini, harus menurut ilmu kedokteran seperti ini seperti ini. Jadi seakan-akan memang tidak akan sembuh kecuali dengan medis misalnya. Ini kan pada tataran mungkin benar awalnya, tetapi kan kemudian akan menghilangkan justru yang sangat penting, yang sangat inti, yaitu bahwa Allah lah yang menguji kita dengan sakit, dan Allah yang akan menyembuhkan, ya, menyembuhkan. Demikian pula rizki. Jadi ketika kita kemudian orang semuanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan, memiliki gitu ya,
materi, dan itu sebagai identitas orang ini kaya, bangga macam-macam. Kemudian sampai kemudian meyakini bahwa rizki itu bukan di tangan Allah, ya, tetapi rizki itu di tempat kerja saya, di tempat usaha saya. Dan kalau saya tidak usah seperti ini, ya dari mana saya rizkinya gitu. Dan kemudian itu membentuk suatu pemahaman dan menghilangkan bahwa Allah yabsutu rizqo lima yasha wa yaqdir. Jadi Allah yang melapangkan rizki dan Allah yang menyempitkan itu kemudian hilang. Di benak kita adalah kinerja kita, kuasanya. Nah, ini memang kondisi seperti sekarang ini ya, yang seperti kejadian yang disampaikan oleh Abi Hakim itu ya sangat nyata. Dan itu memang butuh proses, ya, butuh proses. Saya pernah dulu tahun 2011 setelah selesai kuliah S3 doktor. Nah, kemudian setelah itu kemudian saya balik lagi ke kantor gitu jadi pegawai negeri, pulang balik ke Sukabumi, punya mobil Avanza ya. Kemudian memang sengaja untuk itu penghasilan tinggal 20% lah. Jadi yang sebelumnya gitu kan. Dan itu ketika berjalan melalui kemacetan di daerah Benda, itu luar biasa 3 bulan kegelisahan itu karena saya tidak punya tabungan. Kemudian penghasilan saya cuma sekian, sementara anak saya baru masuk kuliah, kemudian ini baru lahir anak. Kemudian saya kok jadi dokter, kok malah jadi sengsara gitu ya. Itu pertanyaan tuh, kok jadi seperti ini? Dulu sebelum jadi dokter kok hidupnya kan nyaman-nyaman saja gitu. Jadi itu luar biasa, dan dengan kemudian ternyata ada cara Allah untuk kemudian menjawab itu. Tapi itu proses memang luar biasa. Karena logika kita ini yang sudah terbentuk, ini gimana anak saya kuliah enggak? Macam-macam. Jadi hampir gitu. Hampir. Kemudian saya tidak meyakini bahwa Allah itu yang mengatur semuanya gitu. Allah yang mengatur semuanya. Dan alhamdulillah begitu. Kita ini kan ternyata kenyataannya, realisasinya, ternyata semuanya memang telah Allah tetapkan. Dan rizki, ingat ya, rizki anak-anak kita itu melalui kita. Dan kemudian kalau sekarang misalnya rizki saya berkurang gitu, karena anak-anak saya sekarang sudah mengambil rizkinya masing-masing. Ya, karena mereka sudah pada mandiri, sudah punya pekerjaan. Jadi otomatis rezeki yang dari anak-anak saya yang dititipkan lewat saya itu berkurang. Sehingga sekarang ini rezeki untuk saya dan untuk istri saja kan gitu ya, atau untuk anak yang masih kuliah, masih sekolah. Jadi itulah sebenarnya Allah membuat ya skenario kehidupan kita itu seperti itu. Jadi makanya jangan pernah kita kemudian merasa kayaknya kemudian down ketika berkurang gitu. Karena sebenarnya bukan berkurang, ya, bukan berkurang, tetapi kebutuhan kita sudah terbatasi, dan kemudian yang harus kita kurangi adalah keinginan. Kalau kebutuhan udah pasti fix ya, tetapi kalau keinginan yang kita kurangi. Jadi semakin tua kita harus mengurangi keinginan. Ya, karena tadi yang harus kita prioritaskan adalah justru tabungan untuk akhirat, tabungan untuk masa depan. Kalau sudah usia 50 gini ya, itu kita juga tidak sudah mulai memikirkannya bukan tabungan untuk masa tua, karena kita sudah melalui masa tua, sudah masuk fase masa tua. Jadi yang harus kita pikirkan sesudah tua ini. Jadi sudah di dunia ini, apa yang mau kita ini kan? Jadi lebih banyak nabung untuk nanti daripada kita mengumpulkan untuk sekarang. Karena kita ya sudah mulai tua gitu. Nah, ataupun kalau misalnya masih punya tanggungan anak-anak sekolah ya kita penuhi hak-hak mereka, dan itu menjadi kewajiban kita, dan insya Allah akan menilainya itu sebagai tabungan. Jadi sodakoh jariah yang mengalir sesudah orang meninggal itu, kalau versi saya ya, itu tidak hanya berupa wakaf, tapi nafkah kita untuk istri, nafkah kita untuk anak-anak dan seterusnya, itu bagian dari sedekah jariah yang akan mengalirkan gitu. Karena kita menunaikan kewajiban, dan ini kewajiban itu akan berbuat pahala, dan pahala itu akan Allah berikan bukan hanya di dunia, tetapi nanti di alam barzah atau di akhirat. Itulah makanya disebut sedekah jariah, sedekah yang mengalirkan pahala. Sehingga kita mencari nafkah untuk istri, untuk anak, itu bagian dari pelaksanaan kewajiban.
Jadi kalau kita merasa saya ngurusin dunia saya, enggak. Kita melaksanakan kewajiban syariat menafkahi istri dan anak, menyekolahkan anak, kemudian membiayai anak di pesantren macam-macam. Itu bagian dari sedekah jariyah. Jadi harta yang kita peroleh itu akan mengalir pahalanya ketika saya dalam barzah. Dan kita sadari, betul. Sehingga kita tidak akan merasa, oh saya kok ini ngurusin apa kerjaan. Ingat, ngurusin pekerjaan bagi seorang suami, seorang ayah, kemudian dia mendapatkan salary misalnya seperti tadi udah Daniel misalnya, itu bagian dari urusan akhirat. Karena kita dari situlah Allah akan memberikan berkah, Allah akan memberikan pahala, dan nanti Allah akan memberikan pahala itu yang mengalir walaupun kita ada dalam barzah dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang kalau ya saya memahami seperti itu, sehingga nggak ada istilah kemudian kita aduh gimana ya keluh kesah macam-macam ya, karena ada harapan. Dan itu ya saudara-saudara kita yang Palestina itu luar biasa, mereka dunia itu tidak terlalu mereka pikirkan, tapi mereka pikirkan itu bangganya ketika syahid, karena mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa sudah di dunia boleh menderita ya. Sementara kita yang menjadi penonton dalam tanda petik ya merasa kasihan ke mereka, padahal bisa jadi mereka kasihan kepada kita. Di dunia ya gini gitu, di akhirat nggak jelas gitu kan. Nah jelas ini masuk surga atau nerakanya kan gitu ya, karena mereka clear. Di dunia mungkin terzolimi macam-macam, tapi di akhirat mereka akan masuk surga bighairi hisab. Jadi ini karena ini berbeda parameternya, berbeda ukurannya, berbeda untuk cara menilainya terhadap sesuatu. Insya Allah semua yang kita lakukan, makanya kalau misalnya ada yang keliru-keliru, ingat ya, kalau misalnya kita mengambil harta yang tidak halal, itu resiko. Dan risiko yang paling berat itu akan ditanggung oleh anak kita, atau akan ditanggung oleh kita sesudah kita tidak ada di dunia. Itu yang paling berat. Kalau di dunia mungkin masih bisa kita recovery atau bisa minta bantuan. Tapi kalau sudah ditanggungnya nanti sudah di alam barzah atau di akhirat, ini yang jadi masalah. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu yang menyimpang, ingat bahwa ini punya konsekuensi. Ya. Dan yang paling berat kalau konsekuensi itu ternyata pada anak kita, yang sebenarnya anak kita tidak punya kontribusi berbuat maksiat, tapi dapat kemudorotan dari yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya. Jadi itu supaya insya Allah ya halal, thayyib, berkah gitu ya. Dan insya Allah bahagia. Bahagianya juga bukan hanya di dunia doang, di alam barzah di akhirat. Itu intinya sebenarnya mau saja supaya memang berat berat dalam kondisi kapitalis materialistik seperti sekarang. Tapi yakinlah ya, kita ikhtiar maksimal. Ikhtiar itu perlu karena Allah akan menilai ikhtiar kita. Jadi nggak boleh kemudian ya udahlah saya menghalalkan segala cara, enggak, atau kemudian tadi jadi macam-macam kan sekarang ini mata pencaharian, ada yang ke togel apa ke ojol, ada ke apa ada pinjol, ada ojol macam-macam tuh ya, ya macam-macam lah, manipulasi, korupsi, macam-macam yang ini berpikir pendek ya, sementara yang jalan yang halal itu masih banyak. Cuman kadang-kadang ya karena mungkin sedikit ya sejumlah kemudian ada orang yang merasa ya lebih baik jumlah ya daripada berkah. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah berkah. Kalau jumlah tadi rezeki kita sudah ditakar. Selama kita hidup pasti Allah ngasih rezeki. Tetapi kalau seandainya rezeki sudah habis ya kita akan dimatikan. Ya, jadi ajal itu seiring dengan persediaan rezeki. Ya, seperti halnya bahan bakar untuk mobil. Jadi kalau bahan bakarnya habis, ya mobilnya mati gitu ya. Demikian pula rezeki, kalau rezekinya habis, ya kitanya mati, ya selesai gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar karena Allah itu memiliki segalanya. Allah itu maha kaya. Jadi ngapain kemudian tertukar-tukar rezekinya kan? Jatah masing-masing tidak akan pernah habis karena di sisi Allah itu tidak bisa menghitung ya tentang rezeki ya. Ya. Jadi makanya lagi nikmat yang diberikan pada kita pun la tuhsuha. Fa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Baik Mas Arya, ini
Ya Ustaz. Ada yang bentar ya. Eh, ini Kang Cucu udah jam berapa memang? 9 seperempat. Di sana 10 seperempat. Karena tadi maghribnya itu ini ya Lebih awal Ustaz ya. awal, makanya terasa malam gitu. Iya. Iya, Terasa malam banget. aman-aman. Eh, Ustaz, kalau rezeki yang dalam bentuk materi itu lebih ini ya, apa ya? Lebih lebih terasa gitu ya. Ya, meskipun rezeki itu konsepnya kan segala sesuatu pemberian gitu ya, Iya. tapi yang lebih terasa itu rezeki yang materi gitu ya. Jadi mungkin sangat penting gitu ya mengutamakan bahwa pemahaman kita rezeki itu tidak hanya yang materi gitu, bermacam-macam gitu. Jadi di Iya. sisi materi kita kurang misalnya, tapi sebenarnya kita harus banyak bersyukur karena kita diberikan kesehatan gitu, anak-anak yang soleh, lingkungan yang baik gitu. Tapi karena rezeki materi yang terasa gitu ya, kalau mau sesuatu nggak punya duit itu lebih Ya sulit. sebenarnya gini, kalau kita tanya misalnya gini, Kak Mas Arya, kalau ditanya sebenarnya ujung dari rezeki itu yang kita misalnya sebut rezeki itu apa sih? Yang bisa kita rasakan apa sebenarnya? Dianggap rezeki gitu. Hmm, Gini, bisa harta nih, harta ya. Sebenarnya disebut rezeki yang kemudian perlu disyukuri itu apa yang ujung yang kita bisa bisa rasakan apa? Jadi bisa jadi orang bisa jumlah nih uang banyak, tapi ya. tapi ada penyesalan, ada kesedihan, Hmm, ada merasa terhina macam-macam. Apakah itu dianggap rezeki gitu kan? iya, Jadi ternyata ujung dari rezeki itu bahagia kan? iya, Jadi ujung dari rezeki itu dianggap orang menganggap harta itu rezeki. Itu kan kalau memberikan kebahagiaan kan? Misalnya iya, alhamdulillah dapat uang kemudian bisa beli mobil, bahagia gitu kan? Bahagia gitu karena keinginannya terpenuhi kan dengan rezeki itu. Bisa jadi orang sebenarnya tidak dalam bentuk materi, tapi dia hidupnya bahagia. Itu iya, rezeki yang sebenarnya. Kan gitu ya. Sebenarnya kan gitu. Nah, jadi ini yang harus kita maksudnya mindset kita yang kita rubah karena ujung dari rezeki itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dan kebahagiaan itu atau kemudian ketenangan. Disebut tumaninah gitu, itminan. Dan itminan itu apa tumaninah itu? Itu cuma dua sebenarnya. Hilang rasa khawatir dan hilang rasa sedih. hmm, Dan itu konsepnya kan udah pernah kita bahas ya dalam surat Fusilat ya. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Istiqomah jadi konsekuen konsisten ya. Artinya dia konsisten dengan keimanannya, dia berpegang teguh dengan halal haram, hukum-hukum Allah gitu ya. Istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat, tatanazzalu alaihi malaikat. Jadi malaikat itu kan terus menerus turun. Ingat malaikat itu makhluk gaib. Kepada siapa turunnya itu? Ya, tatanya malaikat Allah tahofu wa la tahzanu. Dia membisikkan kepada jiwa dan jiwa itu kita kan gaib juga. Jiwa kita itu gaib juga. Dan malaikat membisikkan kepada jiwa kita jangan takut, jangan sedih. La takhafu wa la tahzanu. Dan jiwa kita tidak khawatir, tidak merasa khawatir, dan tidak merasa sedih. Nah itu bahagia. Belum lagi kemudian malaikat mengatakan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun dan beri kabar gembira ke jiwa itu dengan surga yang telah disediakan, yang telah dijanjikan. Di dalam jiwanya saya berbuat ini karena Allah menjanjikan surga, karena Allah menjanjikan kenikmatan yang kholidina fiha abada dan seterusnya. Orang-orang yang jiwanya seperti itu senantiasa dibisik oleh mereka, dia orangnya bahagia. Mungkin materinya nggak punya, mungkin sedikit terbatas, gitu kan? Karena ujung dari kenikmatan itu, ujung dari rezeki itu sebenarnya apa yang dirasakan dan itu dianggap sebagai nikmat. Dan nikmat itu ujung-ujungnya adalah senang, bahagia. Dan tentunya kalau kita bahagia atas apa yang Allah berikan, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Atau Allah pun akan suka gitu ya. Dan ketika Allah berikan suka kepada kita, maka ingat di akhir hayatnya, sering saya juga sampaikan ayat ini kan, di akhir hayatnya orang-orang yang jiwanya itu tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih, dan selalu bangga dan pun harapan akan surga,
Maka ketika akhir hayatnya akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulang kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba yang husnul khotimah gitu ya, yang husnul khotimah, membawa iman Islam ya ketika wafatnya. Wadkhuli jannati, masuk dalam surga. Maka kematian bagi orang yang jiwanya ya apa radiyatan mardiyah adalah pintu kebahagiaan, menikmati hasil, menikmati bekal, menikmati tabungan, mulai dari alam barzah. Jadi itu jadi supaya kita bisa kita pahami, dan itu keimanan kita yang berbicara gitu ya. Jadi ini memang dan saya kira kita sudah melalui proses kehidupan kita. Kalau kita renungkan, ada fase-fase sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu itu di balik itu ada hikmah. Itu pasti kita akan bisa pernah merasakan. Cuman kadang-kadang kita tadi rezeki itu kalau tahu-tahu dapat proyek, tahu-tahu dapat apa kalau di saya biasa dulu dapat rapel tukin mau macam-macam gitu ya. Atau kalau pedagang ini, waduh ini ada Tapi ada yang besar. borong semacam. Tapi padahal sebenarnya inti dari rezeki itu adalah apa yang kita rasakan. Intinya kalau itu menjadi kebahagiaan, itulah rezeki. Ya. Rezeki. Dan tentunya rezeki yang paling besar adalah rezeki kebahagiaan di akhirat. Khalidun fi akhirat. Itu yang menjadi harapan kita terus. Ya. Baik Ustadz, ini udah ada katangan, tapi tadi kayaknya Kang Ibad atau Susi buka mic, apa mau ada yang tanyakan? Gitu. Ya, udah Daniel yuk, silahkan. Udah ini lagi ya. Udah sampai rumah ini kayaknya. Iya, jadi ada lanjutannya tadi, kan kita berikhtiar ya. Ya. Berikhtiar ternyata fail gitu loh. Ya, kalau kita hubungkan tadi berpindah kantor, berpindah kerja, kemudian melakukan niaga gitu ya. Kita gagal gitu ya. Kita gagal, kadang memaknai itu juga kadang sulit gitu loh. Kadang-kadang kita kalau kita memaknai, apa ini gue salah melangkah ya? Apa gue ini tidak mensyukuri apa yang didapat kemarin, kan sudah berkah. Wah, tapi kata Ustadz katanya ikhtiar gitu kan. Kan saya mau ikhtiar nih gitu kan. Nah, akhirnya kalau dalam kesimpulan saya pribadi Ustadz ya, memang Islam itu mengajarkan kita itu untuk menjadi ahli hikmah ya. Pokoknya kalau ada sesuatu tuh ambil hikmahnya gitu loh kan. Kira-kira gimana nih tanggapannya Ustadz mengenai itu Ustadz? Iya, betul, betul, betul. Jadi sebaik-baiknya kita bersikap menghadapi dunia adalah kita nyari hikmah. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmah. Yang hikmah itu diketahui di kemudian hari. Hikmah itu bukan ketika kejadian. Maka dari itu tidak boleh tergesa-gesa seudon kepada Allah. Karena yang yang tahu yang baik untuk kita hanya Allah. Kita nggak tahu. Dan kalau kita tergesa-gesa berprasangka buruk, desa kok gagal. Oh ternyata saya salah jalan macam-macam. Padahal tidak ada sesuatu yang salah. Kita sudah ikhtiar benar maksimal, tapi ternyata memang Allah merubah apa tadi yang kita rencanakan ternyata tidak sesuai. Allah menggantinya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kan gagal, itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ternyata di situ ada hikmah yang kita akan lihat di kemudian hari. Dan sebenarnya kalau saya yakin setiap kita itu mengalami itu, ya mengalami itu. Oh ternyata, gitu. Oh ternyata. Jadi dalam fase kalau usia kita sudah di atas 50 ya, 54, 55, itu fase-fase kemudian Allah uji, Allah kemudian tadi dengan kegagalan dalam tanda petik ya, kemudian dengan ketidakberhasilan dan kesulitan macam-macam, ternyata kita sudah merasakan hikmahnya. Oh ternyata kalau tidak seperti ini maka tidak demikian. Kalau seandainya Allah tidak menguji seperti ini, mungkin saya tidak dapat ini dan seterusnya. Dan pandai-pandailah kita mencari hikmah.
mencari hikmah. Dan hikmah itu pasti di balik sebuah kejadian. Jadi kalau kita sudah berprasangka baik dulu sama Allah, maka pasti kita bisa menduga hikmah di balik itu. Pasti ada hikmahnya. Jadi banyak lah ya. Jadi banyak. Pertama kita mencari berkah ya. Jadi bukan jumlah. Yang kedua, setiap kita menghadapi sesuatu kesulitan pasti ada hikmahnya. Setiap kemudian atau ujian dalam bentuk apapun pasti di situ ada hikmahnya. Dan hikmah yang paling yang pasti gitu ya, yang paling kita nantikan adalah ketika kita sabar, ketika kita tawakal, ketika kita ikhlas, ketika kita qanaah, maka Allah akan membalas sikap qanaah, sikap tawakal, sikap ikhlas itu dengan pahala bighairi hisab. Itu yang sebenarnya yang pastinya gitu ya. Jadi kalau hikmah mungkin kita, nah apa hikmahnya? Tapi ketika kita sabar, maka kesabaran itu akan memberikan balasan dari Allah yang luar biasa. Makanya ketika ada seorang wanita kulit hitam datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sakit ayan, doakan agar aku sembuh. Kata Rasulullah, in sobarti falakil jannah. Kalau engkau sabar, bagimu surga. Tapi kalau engkau mau, aku doakan supaya engkau sembuh. Tapi apa jawabannya? Ya Rasulullah, aku milih sabar. Karena dia udah pasti. Karena kata Rasul, walakil jannah, engkau dapat surga. Udah pasti itu, udah mendingan sabar aja kayak gitu. Tapi ya Rasulullah, ketika aku kena penyakit, tolong doakan agar tidak terbuka auratku. Karena Rasulullah mendoakan bukan untuk sembuh, tapi mendoakan supaya auratnya tidak terbuka. Contoh-contoh ini kan sebenarnya eh, apa eh, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat. Cuman karena tadi kita ini terlalu di lingkungan ya, kita ini materialistik macam-macam, sehingga yang membuat kita tidak bahagia itu kita melihat jumlah rezeki orang dengan jumlah ya. Macam-macam lah. Lihat mobil kita jadi tidak bernilai karena lihatnya yang mobil keluaran terbaru gitu. Bahkan istri kita juga jadi tidak dianggap cantik karena melihat gadis-gadis remaja. Jadi saya susah lah. Jadi itulah sumber ketidaksyukuran ya. Jangan Jadi banyak sumber melihat, Ustadz. Jangan melihat sebelah. Iya, jadi jadi itulah qanaah ya, karena itu Membandingkan. ya ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Nggak usah ngoyo, maksudnya gini, eh, Kang Daniel nggak usah ngoyo kayak dengan urusan dunia. Ya. Karena yang harus ngoyo ini sekarang urusan sesudah dunia, harus ngoyo ini, karena jatah kita ini sebentar lagi, jadi harus ngoyo itu urusan akhirat itu. Kalau bisa yang sudah dikumpulkan ke dunia ini kita bawa ke akhirat, bawa akhirat jadi dioptimalkan kan gitu. Jadi memang harus seperti itu. Ya, sudah tidak waktunya lagi karena kita tahu kan logika kita mengatakan umur kita tinggal sekian, kebutuhan yang kita perlukan itu cuma sekian. Nah, sementara di akhirat kan kalau di nafi abada apa yang akan kita nikmati, apa yang kita bawa, apa yang kalau yang kita lakukan. Bagaimana kita nanti akan mencairkan ya, pahala, sementara kita tidak punya tabungan, ya kan? Ya, bagaimana kita mendebat mendebat pahala, nah, tabungannya kosong, gitu kan ya? Jadi logika-logika sederhana aja nih. Bagaimana kita akan dapat kenikmatan? Kalau kita tidak nabung, gitu, malah nabungnya keburukan. Kalau nabung keburukan ya akan dapat keburukan itu. Dan siapa yang menabung keburukan ya dapat keburukan. Siapa yang menabung kebaikan, Allah akan berikan kebaikan itu. Jadi ini bagian dari di pola sikap jiwa. Jadi nafsiyah kita, pola sikap jiwa, ya, bagaimana menghadapi dunia, insya Allah. Jadi makanya tetap jaga bahagia. Dan bahagia itu kita yang settingnya, dan itu dari hati. Dan itu akan bahagia kalau kita syukur, kalau kita sabar, ya, kalau kita qanaah, kalau kita tawakal, kalau kita ikhlas ya. Jadi ke situ lagi pasti. Dan bagaimana kita ikhlas? Yakin kepada Allah. Bagaimana tawakal? Yakin kepada Allah. Bagaimana kemudian dia puas qanaah? Karena yakin Allah tidak salah memberikan takaran untuk kita sesuai dengan takarannya yang kita butuhkan. Maka hidupilah ya pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Nah, itulah supaya kita nikmat hidupnya daripada banyak tapi nggak butuh.
mulai pusing kebanyakan. Ya. Kemudian pas butuh nggak ada itu jadi pusing juga. Jadi diusahakan ya pas butuh pas. Cukup Ustadz, cukup buat jalan-jalan, cukup buat makan-makan, rezeki yang cukup pas ada. Iya. Dan gini jadi jangan pelit dalam untuk diri kita sendiri, pelit gimana? Iya kan? Buat diri kita sendiri Ustadz ya. Iya. Jadi Rasulullah itu nggak suka sama orang yang pelit. Maksudnya untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dimakan, yang menampakkan. Jadi Allah itu senang kalau rezeki yang halal itu ditampakkan dalam bentuk ya tadi makan sesuai dengan apa yang kita bisa beli, apa yang kita bisa adakan. Pakaian ya apa yang pakai yang kita bisa mampu untuk beli. Jadi jangan punya tabungan banyak tapi berpura-pura jadi sulit. Jadi jangankan untuk berbagi ke orang lain, untuk dirinya pun pelit, untuk istrinya pun pelit. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Mendingan di dunia bahagia, ya Allah berikan titipkan kepada kita rezeki yang cukup, ya dinikmati. Ya kemudian nanti di akhirat di alam bahagia karena kita punya tabungan gitu ya. Di akhirat juga sama. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Mungkin kita coba membahas tentang muamalah ya, atau fikih, atau bisa fikih ibadah ya. Ini memang dalam beberapa pertemuan saya menekankan ke akhlak ya atau nafsiyah. Ya, tapi nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas tentang fikih. Beberapa fikih yang mungkin kita bisa ada diskusinya gitu ya. Jadi sekalian juga kalau materi-materi ini sekalian nasihatin saya, maksud saya. Jadi sebenarnya saya pengennya sih ada yang nasihat feedback dari teman-teman gitu. Ustaz sudah kayak gitu nggak? Saya sudah kayak gitu belum? Sedang belajar kan gitu. Saya sedang belajar sabar, belajar ikhlas, belajar istiqomah, belajar macam-macam lah gitu ya. Karena belajar ini belum ini, karena kalau sudah mah nanti ketika sudah tidak bernyawa lagi itu sudah selesai. ketika dari imam mengatakan hal hadal mait khair itu berarti selesai hidup kita. Jadi dapat ijazah gitu ya. Tapi kalau sekarang masih hidup mah sedang belajar. Harus kita bareng-bareng belajar. Demikian ya kita akhiri ya Kang Arya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, melindungi anak-anak kita. Dan doakan, saya juga tinggal berdua ini, anak udah pada keluar rumah gitu ya. Yang si bungsu ada di pesantren, jadi ya tinggal Aki sama Nini saja di rumah. Ya, saling mendoakan ya. Mungkin ada di antara teman kita juga sama gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipanjangkan usia untuk ibadah, diberkahkan rezeki kita, dan kita dikumpulkan lagi di alam barzah dan di alam akhirat, insya Allah. Karena kecintaan kita karena Allah, ya mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita. Bukan hanya kita dikumpul di dunia, di forum Zoom ini, tetapi kita akan dikumpulkan oleh Allah di alam barzah dan juga di alam akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhahrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semuanya ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. teman-teman semua.